Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang web service, SOA, and REST. Di sini akan dari mata kuliah sistem terdistribusi. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizka Ayu Permana, Saskia Eka Cahyani, dan Anissa Liva Nurhaliza. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Ini merupakan tampilan aplikasi terdistribusi web service dan SOA. Sebagian besar aplikasi modern sifatnya terdistribusi. Beberapa komponen saling berinteraksi. Model aplikasi terdistribusi, contohnya silent service, connect socket, atau WebSocket persistent. Distribusi objek, silent adalah objek dan service. Objek dan server. Web service atau RESTful web service, yaitu tren terkini. Service di dunia nyata dan perangkat lunak. Yang pertama, dalam dunia nyata, service berarti suatu bagian kerja yang dilaksanakan oleh service provider, contohnya menerima beberapa input dan memproduksi hasil yang diinginkan. Contohnya di suatu supermarket, bayar uang dan diterimanya buah-buahan. Jadi ada karakteristik kualitas, yaitu harga, waktu eksekusi, pembatas, dan lain-lain. Kemudian ada di dalam dunia software, service bermaksud menerima beberapa input, melaksanakan kerja, memproduksi keluaran seperti model request respon, silent meminta, server menanggapinya. Kemudian web service dan klien. Suatu web service adalah yang pertama service perangkat lunak yang berkomunikasi di atas protokol web standar. Kedua, service klasik atau kelas berat menggunakan SOAP, WSDL, XML, dan WS. Kemudian ada service ringan atau RESTful menggunakan HTTP, REST, dan JSON. Suatu silent atau customer atau konsumen menggunakan service yang pertama meminta atau request suatu untuk dikerjakan. Yang kedua mendapat hasil yang diharapkan. Yang ketiga untuk memperoleh suatu error atau kesalahan. Kemudian ada service orientasi arsitektur atau SOA. SOA merupakan suatu konsep arsitektural untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. SOA memanfaatkan blok bangunan atau komponen yang dapat digunakan ulang, yaitu bernama service. SOA membagi-bagi perangkat lunak monolitik menjadi layanan-layanan yang dapat digunakan kembali. Service pada SOA yang pertama ada otonom, stateless, model request respon, komunikasi melalui protokol standar, tidak bergantung platform, dan discoverable. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia Eka Cahyani. Selanjutnya yaitu ada SOA kelas ringan atau SOA di internet. Perusahaan internet mengimplementasikan language SOA di internet dapat juga disebut WOA atau Web Oriented Architecture. Contoh seperti Google, Amazon, Facebook, Twitter, Press.com berbasis pada standar web ringan atau language. Kemudian ada AJAX dan REST Internet Application atau RIA. Kemudian ada REST, JSON, RFS, XML, API berbayar. Berikut contoh tentang the spectrum of service-oriented approach. Berikutnya ada infrastruktur web service perusahaan. Kemudian komponen infrastruktur web service kelas berat atau klasik. Untuk deskripsinya WSDL atau Web Service Definition Language Method.
Metadata. Kemudian ada WS Metadata Exchange atau WS Max the ISCO. Format pengingkatnya yaitu yang pertama SOAP, XML, XSD. Kemudian ada HTTP. Berikutnya ada penemuan web service. Proses yang pertama ada proses mendapatkan metadata dari server atau deskripsi. Kemudian ada biasanya suatu URL ditanyai untuk meretrieve metadata. Kemudian ada 2 protokol untuk interogasi, WS Metadata Exchange atau SMAX. Protokol berstandar yang dikembangkan oleh Microsoft Sun SAP. Kemudian ada DISCO. Kemudian ada protokol Microsoft lama untuk digunakan dengan mendaftarkan UDDI. Kemudian ada SOAP, format request atau hasil. Yang pertama ada SOAP, Simple Object Access Protocol, kemudian format berbasis XML terbuka untuk pengiriman pesan, kemudian standar terbuka dari W3C, kemudian ada suatu pesan SOAP terdiri dari SOAP header, mendeskripsikan parameter pesan atau metadata, kemudian ada SOAP body data, pesan atau body request atau respon. Biasanya pesan SOAP dikirim di atas HTTP. Kemudian ada TCP opsional atau antrian pesan atau message queue atau jalur lain dapat digunakan. Kemudian ada HTTP protokol request response. Program client. Yang pertama berjalan pada end-host. Yang kedua meminta request atau sumber daya program server. Yang ketiga berjalan pada server menyediakan sumber daya. Contohnya bisa dilihat pada bagian sebelah kanan. Selanjutnya ada percakapan HTTP. Contohnya HTTP request. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Dan kemudian ada HTTP response. Contohnya bisa dilihat pada sebelah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa Alipa. Selanjutnya ada metode HTTP request. Ada metode GET, deskripsinya retrieve sumber daya. Kemudian ada metode POST, itu untuk membuat sumber daya PUT mengubah sumber daya. Kemudian ada delete, menghapus sumber daya. Kemudian ada head, meretrieve header sumber daya. Kemudian ada option, merequest opsi komunikasi. Selanjutnya ada pesan request HTTP. Yang pertama ada baris request HTTP, kemudian dan badan HTTP, data optional, miss, post, from file. Kemudian ada pesan respon HTTP. Pesan respon yang dikirimkan oleh server HTTP mengandung yang pertama baris status respon HTTP, versi protokol, kode status, frase status. Kemudian ada header dari respon, menyediakan metadata mengenai sumber daya yang dikembalikan. Kemudian ada badan dari respon, isi dari respon HTTP. Kemudian selanjutnya ada API mengintegrasikan aplikasi pihak lain, seperti gambar di bawah. Kemudian apa itu REST? Representational State Transfer atau REST merupakan software arsitektur style berisi panduan dan praktek terbaik bagi pembuatan web service yang dapat diskalakan. Status dan fungsi dari aplikasi termasuk sumber daya. Setiap sumber daya dikaitkan dengan URI yang unik. Setiap sumber daya mendukung operasi-operasi standar. Secara natif memetakan ke protokol HTTP. Metode HTTP diantaranya ada GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, option, dan lain-lain. Kemudian XML, JSON,
RSS atau perbandingan format data service umum. XML adalah bahasa markup untuk representasi data, digunakan untuk encoding dokumen dalam bentuk machine readable. Format berbasis teks terdiri dari tags, atribut, dan konten, menyediakan data dan metadata dalam waktu yang sama. JOSN atau JavaScript Object Notation, standar untuk representasi struktur data dan larik asosiatif. Standar terbuka berbasis teks kelas ringan, diturunkan dari bahasa JavaScript. Kemudian RSS atau Atom. RSS merupakan Really Simple Syndication, famili dari format feed web untuk mengakses publikasi situs, news, entry di blog, headline, berita, video, dan lain-lain. Berbasis pada XML dengan skema XSD terstandar. Dokumen RSS merupakan daftar item. Masing-masing mengandung title, author, publish date, summaries, teks, dan metadata. Protokol Atom bertujuan untuk meningkatkan RSS dan memungkinkan publikasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.